Agustus adalah bulan di mana bangsa kita, bangsa Indonesia, merayakan Hari Kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Bapak Soekarno, selaku Presiden Republik Indonesia yang pertama, telah membacakan proklamasi kemerdekaan bagi bangsa kita. Dan hingga saat ini tanggal tersebut telah ditetapkan sebagai Hari Kemerdekaan kita. Tujuan dari peringatan Agustusan adalah untuk mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan, dan sebagai generasi bangsa, kita mempunyai kewajiban untuk meneruskan perjuangan para pahlawan tersebut. Dalam perayaan bulan Agustus ini tentunya tidak lepas dari berbagai macam perlombaan. Bermacam jenis perlombaan yang sering kita lihat seperti balap karung, panjat pinang, makan kerupuk, dan lain sebagainya. Nah, tahukah kalian sejarah dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan untuk memeriahkan suasana Agustusan ini, serta bagaimana filosofinya? Berikut akan kita bahas dalam seputar dunia maya. Lomba makan kerupuk. Meski Indonesia merdeka pada tahun 1945, perlombaan 17 Agustus baru dimulai pertama kali pada tahun 1950. Pada tahun tersebut, intensitas pertempuran dalam rangka mempertahankan kemerdekaan mulai menurun. Selain sebagai wadah hiburan, perlombaan 17 Agustus juga dimaknai untuk merayakan kemenangan para pejuang yang telah berjuang untuk bangsa Indonesia. Lomba makan kerupuk ini menjadi lomba yang tak pernah terlewatkan dalam setiap perayaan 17 Agustus. Ternyata ada makna di dalam lomba makan kerupuk tersebut. Pada masa penjajahan Belanda dan masa perjuangan untuk meraih kemerdekaan, masyarakat Indonesia sangat miskin. Kebutuhan makanan pun tidak terpenuhi secara maksimal. Makan kerupuk adalah mewujudkan rakyat Indonesia yang hanya bisa makan apa adanya, yakni diibaratkan cuma makan nasi dengan lauk kerupuk. Meski hanya makan kerupuk, mereka semua tetap semangat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Semua itu mereka lakukan demi masa depan bangsa yang merdeka dan bebas dari kesengsaraan. Lomba balap karung. Lomba balap karung juga menjadi salah satu jenis perlombaan yang sangat seru di bulan Agustus ini. Lomba balap karung merupakan wujud perayaan atas kemerdekaan Indonesia. Filosofi dari lomba balap karung adalah wujud saat bangsa Indonesia berupaya memperjuangkan kemerdekaan. Masyarakat pribumi dahulu kala hanya menggunakan pakaian sederhana. Pakaian itu terbuat dari karung goni, plastik, ataupun bahan karet. Karena begitu mahalnya harga kain hingga rakyat pribumi tidak mampu membeli pakaian yang layak. Untuk mengenangnya, hingga saat ini lomba balap karung tetap eksis untuk diperlombakan di bulan Agustus. Lomba tarik tambang. Tarik tambang adalah lomba yang membutuhkan dua tim yang saling berhadapan. Sambil memegang seutas tali atau tambang, kedua tim itu akan saling tarik-menarik atau adu kekuatan untuk melewati batas garis yang telah ditentukan. Nah, perlombaan ini ternyata mempunyai makna juga tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk menyusun kekuatan bersama, tentunya dalam hal melawan penjajah. Nyatanya, menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan bangsa memanglah sangat penting untuk dijaga hingga saat ini. Siapa yang akan menang?
Bang, kita lihat bareng-bareng. Iya, ayo kita lihat. Lomba Bakia. Lomba tradisional lainnya adalah lomba Bakia. Bakia terbentuk seperti sandal dengan ukuran panjang. Biasanya, Bakia ini akan diisi 2-3 orang. Mereka harus kompak agar bisa menjadi yang tercepat. Perlombaan ini juga tak lepas dari makna kemerdekaan Indonesia. Pesan yang ingin disampaikan adalah sifat dan tradisi bangsa, yaitu tentang gotong royong untuk mencapai kemerdekaan. Kita melangkah pada garis pijakan yang sama dan terus saling mengangkat serta bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dan semakin kita kompak, maka kemajuan bangsa pun akan semakin pesat tentunya. Lomba Panjat Pinang. Panjat Pinang adalah perlombaan yang ternyata sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Perlombaan ini dulunya dikenal sebagai De Klimaat, yang memiliki arti memanjat tiang. Pada masa itu, Panjat Pinang biasanya diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda. Tidak hanya itu, masyarakat Belanda juga mengadakan lomba ini saat mereka memiliki acara penting seperti pernikahan, hajatan, dan lain-lain. Dulu, para penjajah memasang batang pohon pinang yang telah dilumuri minyak atau oli di sebuah tanah lapang. Bedanya, pada masa itu hadiah yang diperebutkan adalah bahan pokok seperti beras, roti, gula, tepung, dan pakaian. Bahan tersebut adalah sebuah kemewahan bagi masyarakat Indonesia yang saat itu hidup dalam serba kekurangan. Sementara masyarakat Indonesia bersusah payah memanjat dan meraih hadiah, sedangkan orang-orang Belanda hanya menonton dari bawah. Mereka menganggap hal ini sebagai lelucon dan menertawakan ketika ada orang yang terjatuh. Banyak orang menganggap bahwa panjat pinang hanya membawa kenangan buruk di masa penjajahan. Namun tidak sedikit yang menilai bahwa panjat pinang diadakan untuk meneladani pejuang bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Selain itu, ada beberapa nilai yang bisa diambil dari kerjasama, semangat, dan pantang menyerah untuk meraih suatu tujuan atau cita-cita bersama. Nah, itulah tadi beberapa makna dan filosofi dari perlombaan-perlombaan di bulan Agustus. Sekarang, jangan hanya menikmati kemeriahannya ya, namun kita harus mengetahui makna dan tujuan dari berbagai jenis perlombaan yang telah kita adakan.